Oke, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua bakalan coba ngebahas salah satu mitos yang lumayan populer di Indonesia. Mitos yang bunyinya itu kayak gini, bunyi lagi. Katanya cewek Sunda itu nggak boleh nikah sama cowok Jawa gitu, atau wanita Sunda tidak boleh menikah dengan lelaki Jawa. Kenapa? Karena ternyata mitos ini ada historinya sendiri. Mitos ini ialah mitos yang lahir dikarenakan sejarah tentang perang Bubat. Nah, gimana sih sejarahnya gitu? Kita bahas di video kali ini dan ikuti aja. Oke, nah jadi cerita ini diambil dari sebuah lukisan Sungging Prabangkara. Nah, tentang seorang putri nan cantik jelita dari Sunda, pastinya yang bernama Dyah Pitaloka Citaresmi. Nah, jadi ceritanya seorang raja terbesar Majapahit, yaitu yang bernama Hayam Wuruk, jatuh cinta kepada putri Dyah Pitaloka Citaresmi gitu kan. Nah, menurut naskah Perang Bubat, di samping jatuh cinta kepada putri Dyah Pitaloka ini, ternyata Hayam Wuruk juga ingin memperbaiki hubungan diplomasi dengan kerajaan Sunda yang katanya udah lama terputus gitu kan. Nah, konon katanya sang leluhur yang bernama Raden Wijaya merupakan keturunan Sunda dari sang ibu Dyah Lembu Tai. Nih, ini nih nama yang agak sulit ya. Dyah Lembu Tal apa Tai gitu ya, dibacanya gua nggak ngerti nih. Nah, siapa itu Dyah Lembu Tai? Jadi Dyah Lembu Tai ini adalah nama orang tua Raden Wijaya, yaitu pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit. Nah, Hayam Wuruk kemudian mengirimkan surat kehormatan kepada Raja Sunda yang bernama Linggabuana. Nah, dengan tujuan untuk melamar sang putri yang rencananya akan ia nikahi di Majapahit gitu kan. Nah, meskipun Dewan Kerajaan Sunda keberatan dengan lamaran ini karena katanya nggak lazim gitu ya kalau perempuan yang datang ke laki-laki. Nah, mungkin adat di Sunda dulu adalah laki-laki yang datang ke perempuan gitu, bukan malah sebaliknya. Nah, tapi sang Raja Linggabuana tetap berangkat gitu kan menuju Majapahit karena mungkin ya ini salah satu cara agar hubungan diplomasi mereka juga baik lagi. Dan menurut Kidung Sundayana, nah jadi biar kalian tahu dulu nih ya, apa sih gitu Kidung Sundayana itu. Nah, jadi Kidung Sundayana itu ialah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa pertengahan gitu kan, berbentuk tembang atau syair yang naskahnya itu ditemukan di Bali. Nah, itu Kidung Sundayana ya. Nah, jadi menurut Kidung Sundayana atau Kidung Sunda, Gajah Mada gitu kan, yaitu selaku patih dari Majapahit, timbul niat jahat untuk menguasai kerajaan Sunda. Nah, di sini gua mau ngasih tahu dulu buat kalian yang belum tahu gitu ya. Kenapa sih gitu nama petinggi dari Majapahit itu terkesan kayak nama-nama hewan gitu kan? Kayak tadi misal seperti contohnya itu raja mereka Hayam Wuruk gitu kan. Terus patihnya juga Gajah Mada. Nah, jadi sebenarnya nama asli Hayam Wuruk ialah Maharaja Sri Rajasa Nagara. Nah, kenapa disebut Hayam Wuruk? Jadi kebiasaan orang zaman dulu itu ialah selalu memberikan gelar yang terkesan ada pada diri seseorang. Nah, contohnya misal Hayam Wuruk gitu ya. Nah, nama Hayam Wuruk itu kan artinya ya kalau Hayam ayam gitu, dan Wuruk itu artinya terpelajar. Kenapa dikasih gelar ini gitu kan? Nah, karena sang raja yaitu Maharaja Sri Rajasa Nagara ialah orang yang sangat pinter gitu kan dan terpelajar gitu. Jadi dia pun diberi gelaran Hayam Wuruk. Nah, begitu juga dengan patihnya yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini artinya ialah gajah yang bandel gitu ya, atau gajah yang energik gitu. Nah, mungkin dia punya semacam kayak semangat yang emang energik gitu. Nah, dan juga ini terbukti dari sumpah palapanya yang ingin menyatukan Nusantara gitu kan. Nah, koreksi juga nih kalau gue salah gitu ya. Nah, karena terkait dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa yang dibuat sebelum Hayam Wuruk naik tahta, jadi Gajah Mada ini mengira kalau rombongan Sunda yang datang ke Pasanggerahan Bubat gitu kan, itu bertujuan untuk menyerahkan diri gitu kepada Majapahit. Nah, sekaligus memberikan putri Dyah Pitaloka itu sebagai upeti. Nah, utusan Sunda otomatis terkejut gitu kan dengan statement Gajah Mada ini. Nah, lalu kemudian utusan Sunda ini memaki-maki Gajah Mada di depan orang banyak. Dan benar si patih yang mempunyai sumpah palapa ini langsung gitu kan emosi dan naik pitam gitu kan tentunya. Dan kemudian si Gajah Mada pun mengerahkan pasukannya untuk mengintimidasi Linggabuana. Nah, melihat intimidasi yang dilakukan oleh patih Gajah Mada, nah sayangnya Linggabuana juga menolak gitu ya.
sehingga terjadilah pertempuran yang gak seimbang. Dan hasil dari pertempuran itu ialah semua rombongan Sunda gugur dan Putri Dyah Pitaloka pun bunuh diri sebagai belapati terhadap kehormatan bangsanya. Nah, jadi belapati ini bisa kita sebut sebagai penghormatan putri ya kepada semua gitu tentara yang gugur. Jadi dia pun daripada harus ikut dengan si Gajah Mada, dia pun lebih memilih untuk mati juga gitu ya. Nah, pas mengetahui kejadian tadi, Hayam Wuruk selaku raja dari Majapahit marah gitu dan malu terhadap Gajah Mada. Nah, semenjak itu juga hubungan keduanya menjadi renggang gitu. Hubungan antara raja dan patihnya pun menjadi renggang. Dan konon juga katanya Hayam Wuruk juga menghadiahi Gajah Mada sebidang tanah di daerah Probolinggo. Ini tuh bertujuan sebagai hadiah sekaligus tempat buangan untuk sang patih Gajah Mada katanya. Nah, tragedi ini merusak hubungan antara kedua negara dan hingga bertahun-tahun, dan bahkan rasa sentimen itu masih ada gitu kan hingga tahun-tahun belakangan. Dan ini bener gitu, dimana nama yang berbau Majapahit tidak ada gitu tercatat di daerah maupun di Jawa Barat. Jadi di setiap daerah di Jawa Barat itu nggak ada nama yang terkesan Majapahit gitu kan. Dan bahkan ada mitos juga yang masih dipercaya hingga sekarang, bahwa perempuan Sunda dilarang untuk menikah dengan pria Jawa. Nah, walaupun emang mitosnya dibalik gitu ya, katanya perempuan Jawa yang gak boleh nikah sama orang Sunda. Yang bener itu ternyata menurut histori ini ya perempuan Sunda yang gak boleh nikah sama orang Jawa. Dan katanya jika itu tetap dilakukan gitu kan, atau tetap ngeyel gitu, katanya akan muncul kesengsaraan gitu di rumah tangga mereka. Ya walaupun emang mungkin mitos ini udah gak banyak orang yang terlalu yakin gitu ya, atau udah gak peduli juga gitu, tapi gak bisa kita pungkiri gitu, mitos ini masih banyak juga yang dipercayai dan diyakini oleh sebagian orang gitu ya, terutama mungkin orang seperti kayak orang Sunda yang benar-benar Sundanya itu dijaga gitu, atau orang Jawa yang benar-benar Jawanya itu dijaga gitu kan. Nah, itu mungkin sekian kisah dari mitos kenapa sih cewek Sunda gak boleh nikah sama cowok Jawa gitu, atau wanita Sunda gak boleh nikah sama lelaki Jawa. Ternyata ada historinya di sebagian mitos-mitos yang tersebar gitu kan. Mungkin banyak juga mitos-mitos yang lain yang emang ada historinya juga, yang mungkin nanti gue bakalan ceritain sama kalian kalau gue dapet juga histori dari beberapa mitos gitu. Nah, oke, mungkin sekian aja yang bisa gue bawain buat video kali ini. Makasih udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.